Ternyata perseteruan antara Fernie dan Denny Sumargo itu masih terus bergulir ya guys. Saya hanya mau mengingatkan kepada Fernie. Fer, aku mau kasih tahu sama kamu, kita nggak kenal ya. Namun saya mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu, kamu mencerminkan sebagai seorang ibu yang egois. Ibu yang hanya mementingkan kepentingan diri kamu sendiri tanpa memikirkan kepentingan anak kamu. Ingat ya, anak kamu itu butuh support. Bagaimana dia menjaga mental psikologisnya seperti apa. Anda jangan hanya berpikir keinginan pribadi kamu untuk menyelesaikan masalah itu dengan Denny Sumargo. Selesaikanlah dengan baik-baik tanpa ada publikasi. Oke, nangis-nangis yang gak jelas begitu itu juga bukan sesuatu yang bagus loh buat kamu. Oke ya, yang kedua, dengan tindakan kamu untuk meminta DNA kedua, itu hak kamu, sepenuhnya hak kamu. Namun ada pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, undang-undang ITE itu akan membantai kamu nanti. Ingat, jangan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kepentingan diri kamu bukan untuk kepentingan anak kamu. Saya paham kamu membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Oke? Tapi ini bukan saatnya kamu untuk publikasi kemana-mana. Kamu mau tenarlah dengan cara yang berprestasi, bukan seperti ini, nebeng. Oke? Nebeng popularitas atau uang. Bicaralah baik-baik ya. Bang Hotman pasti udah tahu kok masalah ini. Oke? Salam dari saya, Lita Gading. Barusan saya lihat ada seorang wanita, mantan DJ katanya, dia mensomasi siapa? Denny Sumargo ya. Dan dia katanya harus tes DNA, tapi hasilnya negatif. Terus sekarang minta dites DNA lagi di Singapura katanya. Jadi kamu tidak percaya dengan para dokter di Indonesia gitu maksudnya. Udah dibilangin negatif terus ternyata masih juga kepengen. Itu sih bukan namanya tes, juga bukan mau mempermalukan keluarganya Denny Sumargo. Ingat mbak, Denny Sumargo itu sekarang udah punya istri, udah punya keluarga. Mbak ngapain sekarang ngomongnya itu sekarang gitu loh, mau numpang tenar? Kalau caranya kayak begini kasihan anak mbak yang sudah mental anak ini. Saya nggak mikirin kamu loh. Nah berarti banyak laki-laki yang sudah dengan Anda gitu loh. Please dong, jangan, sorry saya bilang ya, jangan sampai tebal muka gitu loh untuk mempublish masalah ini. Dan lagian juga ngapain juga sih Bang Hotman ngomongin dan ngurusin masalah kayak begini? Kayak nggak ada kasus yang lebih berbobot gitu loh Bang. Ya Tuhan, sekelas Bang Hotman Paris gitu loh ngurusin kayak beginian. Apa karena ini adalah Denny Sumargo yang kira-kira banyak duitnya gitu maksudnya, yang terkenal? Bang Hotman udah nggak mesti deh yang kayak begini-beginian Bang Hotman. Apalagi rendahkan siapapun ya. Tapi dengan profesi, dengan dia punya anak ternyata dites bukan anaknya dia. Ini kesehatan mental anak yang saya pikirkan, bukan mental perempuan ini gitu loh. Kasian dong. Mau bagaimanapun juga, aduh. Kok bisa hamil gitu dengan siapa ternyata di ini. Aduh ampun, saya nggak ngerti. Nggak malu tuh mbak kayak begitu? Tolong dong secara psikologis nih, orang yang istilahnya mempublish hal seperti ini mau numpang tenar. Kedua, mau mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga Anda, mempermalukan juga keluarga dari pihak laki-laki. Ini yang terpenting adalah mental si anak ini. Bapak gue siapa ya? Kalian bisa nggak sih memikirkan psikologis anak? Bagaimana kalau anak ini dibully di sekolahnya? Dengan pernyataan Anda gitu loh, yang memperpanjang gitu loh. Hei, jejak digital itu sulit dihapus loh. Ingat itu. Sampai dewasa nanti si anak akan terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh ibu. Berpikir nggak sampai ke sana? Tolong dong, demi kesehatan mental, apalagi ini dipublish, apalagi ini udah konsumsi publik.
dan sudah ditonton oleh jutaan orang. Janganlah kalian lantang membicarakan masalah seperti ini yang tidak bermoral, tahu nggak sih? Tolonglah, kita saling menghargai semua profesi. Saya menghargai profesinya Anda sebagai DJ, sebagai profesinya Bang Hotman juga, Denny Sumargo pula. Dan hormatilah saya sebagai kesehatan mental yang benar-benar saya tidak setuju tentang masalah ini. Merugikan mental anak ini bukan masalah ya pengakuan atau tidak. Bilang aja sih secara langsung, gue minta duit dari lo, dah selesai, finish. Tapi jangan dipublish ya. Denny Sumargo pasti kasih duit kamu kalau kamu baik-baik ngomongnya ya. Salam Lita Gading. Dan satu lagi, untuk Denny Sumargo juga saya tidak membela dia. Apapun kelakuannya dia, masa lalunya, setiap orang punya masa lalu. Tapi ini pelajaran untuk kita semua para lelaki atau perempuan. Janganlah murahan ya. Keperawanan itu khusus hanya untuk laki-laki pujaan kamu, untuk yang dikawini. Itu aja. Salam Lita Gading. Pernah pacaran atau tidak? Pernah nggak Anda itu sebelum dia hamil pernah melakukan hubungan intim dengan wanita cantik ini? Ini kita bukan tidak mau usir karena memang sudah terlalu banyak di media tentang ini. Walaupun pernah pacaran, pernah nggak? Ya, kita semua pernah muda, Pak. Jadi ngerti lah maksudnya hal seperti itu. Saya nggak perlu menjelaskan pernah. Oh, ngerti. Jadi ya, artinya yes lah. Oke, jadi tapi kan poinnya sekarang itu adalah saya kan sudah membuktikan. Dan kemudian Selamat pagi. Saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Ferni Hasan. Saya udah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA 2 kali. Saya oke dan saya tunggu. Karena 4 tahun lalu saya kan udah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau disponsorin Pak Hotman tuh, cuma katanya bercanda doang. Pak Hotmannya saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA 2 kali. Saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini, supaya lu nggak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Lu pinter-pinteran lu itu nggak bisa. Dan tolong di tag ke IG-nya, karena gua nggak bisa nge-tag IG-nya. Mau dia bilang gua nggak blok, gua apalah itu, gua nggak bisa nge-tag IG-nya. Oke? Tunggu jawabannya 1x24. Kalian wajib nonton podcast ini, podcastnya Dr. Richard Lee yang ada cerita tentang Ferni sama Ko Densu ya, yang tes DNA kedua. Cukup akui ini anakmu Densu. Gila ya, kalian tuh bakal naik darah banget gara-gara podcast ini. Karena kayak aneh gitu loh. Antara Ferni sama nih orang sumber daya manusia lagi, narasumber, saksi, kayak nggak kompak, nggak briefing dulu. Banyak hal nggak masuk akal. Mas saya